Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Frisya dengan NIM 25020160007. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik kelas A. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi terkait hasil analisis saya mengenai penerapan model inkremental yang diterapkan ke dalam salah satu kebijakan publik, yang dimana saya mengambil kebijakan publik sistem ETLE, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana penerapan model incremental itu ke sistem ETLE, saya akan memberikan gambaran dasar dulu mengenai model incremental ini. Jadi model incremental ini dikemukakan oleh Charles Edward Lindblom pada tahun 1959 pada artikelnya yang berjudul The Science of Modeling Tool. Jadi di sini model incremental ini tuh menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan itu dilakukan secara bertahap atau dengan perubahan-perubahan kecil. Jadi perubahan pada model incremental ini tidak dilakukan secara menyeluruh. Jadi model incremental ini tuh lebih bisa dikatakan sebagai penyempurna kebijakan sebelumnya dibandingkan dengan pembuatan kebijakan yang baru. Menurut Libom sendiri, hal ini tuh lebih efektif dibandingkan model kebijakan yang lain seperti rasional, model kebijakan sebelumnya. Karena kalau model rasional itu susah diterapkan karena adanya keterbatasan informasi, waktu, serta kemampuan pembuat kebijakan untuk menganalisis seluruh analisis yang tersedia, seperti itu. Jadi dari hal itu, menurut Lindblom sendiri, model incremental ini tuh lebih realistis karena dia memperhatikan keterbatasan rasionalitas manusia, kondisi politik, dan konflik konflik antar pembuat kebijakan, seperti itu. Dan juga karena model incremental ini kan merupakan hasil dari evaluasi dari kebijakan sebelumnya, dilakukan perubahan kecil. Nah, dengan adanya perubahan kecil dan dengan hasil evaluasi sebelumnya, diharapkan ini tuh dapat meminimalisir terjadinya kegagalan kebijakan. Tapi di sisi lain, banyak pihak yang menganggap bahwa model incremental ini kurang bagus atau kurang efektif lah istilahnya, karena model incremental ini cenderung kurang inovatif karena hanya melakukan perubahan-perubahan kecil. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan perubahan besar dalam skala besar itu akan sulit karena memang konsep yang dikemukakannya itu model incremental itu prosesnya itu secara bertahap, bukan langsung ke dalam skala besar. Nah, seperti itu. Jadi dan di sini saya akan mengaitkan ke dalam sistem ETLE yang dimana ternyata sistem ETLE ini menggunakan model incremental. Jadi kita ke awal dulu ya. Jadi kan permasalahan lalu lintas itu merupakan permasalahan yang menjadi isu yang serius ya di Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran atau masyarakat yang kurang sadar dan melanggar aturan tata tertib lalu lintas. Nah, karena adanya hal itu mendorong pemerintah untuk melakukan penindakan. Nah, seperti yang kita tahu, penindakan itu kan yang pertama tuh ada sistem manual atau tilang manual. Jadi tilang manual seperti yang kita tahu itu kepolisian turun ke jalanan kan, dan kemudian mengkoordinasikan, mengawasi jalannya lalu lintas di sekitarnya, seperti itu. Nah, tetapi sistem ini tuh dianggap kurang efektif karena apa? Karena bisa menimbulkan potensi terjadinya negosiasi dan pungli antara pelanggar dan petugas. Nah, karena alasan itu dan ditambah dengan perkembangan teknologi informasi, ini tuh mendorong pemerintah untuk melakukan penindakan yang berbasis teknologi dengan sistem ETLE ini tadi. Nah, sistem ETLE ini tuh kayak menggunakan atau memanfaatkan kamera pengawas di jalanan. Jadi misal seperti yang kita lihat di lampu merah itu biasa ada kamera pengawas yang ada flashnya nyala itu. Nah, itu merupakan sistem ETLE. Jadi ini tuh berbeda dengan sistem manual. Kalau sistem manual tadi petugasnya turun ke jalan, kalau sistem ETLE ini petugasnya itu cukup mengawasi dari jarak jauh. Nah, karena adanya hal itu, maka bisa dibilang ini tuh termasuk sistem incremental karena seperti yang kita tahu ini tuh sistem ETLE ini kan nggak menggantikan keseluruhan sistem manual. Terbukti di beberapa daerah kita dapat menemukan bahwa nggak semua daerah itu punya sistem ETLE, dan juga ada memang daerah yang sudah menggunakan sistem ETLE, tapi kan belum sebagian wilayahnya, masih ada wilayah-wilayahnya yang menggunakan sistem manual. Jadi bisa dibilang di sini tuh menggunakan tahap incremental karena pemerintah ini juga melakukan secara bertahap, terus menyesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur, terus juga sistemnya, terus juga keterbatasan kelembagaannya. Jadi semuanya itu berjalan bertahap, dan juga di beberapa daerah itu terjadinya kombinasi antara sistem manual sama sistem ETLE ini tadi. Nah, dari hal itu
Saya akan menjelaskan juga mengenai siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam sistem etle ini. Jadi ada beberapa aktor yang terlibat, tapi yang utamanya itu menurut saya ada 4. Yang pertama itu kepolisian. Jadi kepolisian ini mempunyai berperan langsung sebagai penegakan hukum lalu lintas di jalan. Berperan sebagai penegakan hukumnya seperti itu. Terus yang kedua, oh ya, kepolisian ini berperan sebagai penegakan hukum lalu lintas jalan yang utama seperti itu. Terus yang kedua itu ada dinas perhubungan. Jadi dinas perhubungan ini berfungsi untuk melakukan penyediaan infrastruktur terkait sistem etle ini. Terus yang ketiga itu pengadilan. Pengadilan ini menjadi proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas tadi yang didapatkan dari sistem etle itu tadi. Terus yang keempat itu masyarakat. Masyarakat ini membuat kita mencari tahu apakah sistem etle ini berhasil atau tidak, apakah masyarakat patuh dengan adanya sistem etle ini itu tadi. Nah, sebenarnya dari tujuannya sebenarnya sistem etle ini bagus, cuman ada beberapa hambatan dan ada juga sebenarnya jadi kayak ada faktor pendukung dan faktor yang menghambat sistem etle ini. Jadi saya jelaskan ke faktor pendukungnya dulu. Jadi seperti faktor pendukungnya itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Itu ada faktor teknologi. Terus juga dengan adanya faktor teknologi ini tuh membuat penegakan hukumnya itu lebih transparan, akuntabel, dan objektif. Terus juga adanya dasar hukum yang jelas. Jadi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Terus juga adanya kerjasama antar instansi tadi. Nah, ini juga berkaitan sama, nah terus kompromi itu tadi juga penting. Jadi pemerintah ini berkompromi dengan masyarakat. Jadi pemerintah ini berusaha meningkatkan penegakan hukum berbasis teknologi dalam hal lalu lintas ini, dan digabungkan atau dihubungkan juga dengan ketersediaan masyarakat untuk menghadapi sistem yang berbasis teknologi. Jadi kompromi itu juga tadi sangat penting. Nah, terus faktor pendukungnya juga itu masyarakat itu harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Itu sebenarnya faktor pendukung yang penting, tapi kenyataannya terkait kesadaran masyarakat sendiri itu masih belum, karena masih banyak masyarakat yang terbukti melanggar sistem etle ini. Terus juga ada juga sistem etle ini tuh kan sulit mengidentifikasi apabila ada pelanggar yang menggunakan plat palsu seperti itu. Itu akan sulit diidentifikasi. Terus juga keterbatasan kamera seperti itu. Terus juga keterbatasan anggaran daerah. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat sistem etle ini sulit atau belum bisa beroperasi dengan maksimal, sehingga masih berkelanjutan dan terus dievaluasi dengan sebaik mungkin seperti itu. Nah, jadi terkait faktor inkrementalnya itu, apa alasan sistem etle ini menggunakan model inkremental? Karena hal-hal itu tadi faktor teknologi yang terus berkembang, terus juga faktor keterbatasan rasionalitas pembuat kebijakan, terus juga pluralisme dalam masyarakat. Jadi pluralisme dalam masyarakat ini membuat pemerintah tuh harus berkompromi dengan masyarakat dalam membuat kebijakan. Terus juga faktor kelembagaan yang tadi seperti itu, apakah kelembagaannya sudah bisa menjalankan dengan baik atau masih ada keterbatasan seperti itu. Terus juga faktor kondisi lingkungan seperti faktor kondisi sosial, politik, dan sebagainya. Yaitu alasan-alasan mengapa model inkremental ini digunakan dalam sistem etle. Terus juga karena ya itu tadi berkaitan sama anggaran. Jadi yang manual ini juga nggak bisa yang langsung digantikan di stop, itu nggak bisa karena masih banyak keterbatasannya. Nah, dari hambatan-hambatan itu tadi pemerintah ini harus mengupayakan caranya biar hambatan tersebut bisa terselesaikan yang baik. Misalnya pemerintah itu memperbanyak kamera etle, kayak menyebarkan kamera etle secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. Terus juga integrasi data pengendara yang kuat. Jadi seperti yang kita tahu tadi kan saya ada menyebutkan soal pengendara apabila menggunakan plat palsu itu sulit diidentifikasi oleh kamera etle. Nah, jadi pemerintah harus menggunakan data yang kuat agar kamera etle pun dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya seperti itu. Nah, terus juga pemerintah ini perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat yang berperan penting. Faktor pendukungnya itu sebenarnya kesadaran masyarakat, tapi bisa menjadi hambatan juga apabila kesadaran masyarakat ini belum tinggi gitu. Kesadaran masyarakat masih rendah, itu menjadi hambatannya. Jadi diharapkan kalau misalnya kesadaran masyarakat ini tinggi, fungsi sistem etle ini bukan hanya berfungsi sebagai fungsi
penindakan, tetapi juga mampu membuat masyarakat untuk lebih paham mengenai aturan hukum berlalu lintas agar lalu lintas itu berjalan lebih optimal dan baik dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran lagi yang terjadi. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai model inkremental dalam penerapan sistem ETLE itu tadi. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.